Apa perbedaan perusahaan kita dengan perusahaan training Indonesia? Kita nggak menjual tour. Kalau tour banyak yang pintar. Oke. Training banyak yang hebat. Ya. Tapi kebanyakan kita menjual. Hai Classy People, kita masih di Manajemen Praktis with Iskandar Z. Lubis, Just Make It Simple. Di segmen ketiga ini, kita akan terus lanjutkan pembicaraan kita dengan narasumber kita yang luar biasa, Ridwan Tulus atau Dawan. Ya. Classy People, tak henti-hentinya saya ingatkan, jangan lupa subscribe ya. Jadi agar kita juga lebih semangat ya, membuat konten-konten yang menarik untuk bisa bermanfaat juga untuk seluruh Classy People. Oke Dawan, kita lanjutkan diskusi kita ya. Ini ada berita yang sangat menarik ini ya. PT Sumatra and Beyond Tours yang udah pimpin ya, per tanggal 19 Februari 2021 resmi mendirikan Promo and Representative Office di Belanda di masa pandemi gitu loh. Bisa cerita nih, apa ini yang terjadi nih, pencapaian luar biasa ini gitu. Silakan, Dawan. Ya itu tadi, alhamdulillah saya cukup merasa bahagia. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya baru sehat kembali. Ya, Tapi oke. alhamdulillah ketika mulai sehat, itu sepertinya ide-ide kita puluhan tahun yang lalu itu baru diterima. Oh, Bukan oke. saja di Indonesia tapi Bahkan juga di luar asing. negeri, oke. Makanya alhamdulillah saya hampir tiap hari dihubungi oleh para guru besar bicara tentang green tourism dan lain-lain. Oke. Begitu juga dengan teman-teman partner kita di Belanda kemarin. Maka dia minta kalau bisa dia minta menjadi perwakilannya untuk dia. Dan saya sangat senang juga karena akan memudahkan kita. Karena memang dari awal kita kan bergerak di bidang, kalau Sumatera and Beyond bergerak di bidang tour dan juga training. Tapi memang kebanyakan market kita asing. Overseas market kalau dulu. Karena saya akui kalau dulu untuk menjual program saya itu Indonesia itu sangat sulit sekali. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai bisa. Cuman baru untuk segmen tertentu dulu okay. ya. Gitu. Jadi memang pertanggal kemarin itu kita buka mereka berhak menjual program-program kita untuk market Belanda gitu. Okay. Di samping itu kita sudah juga punya di Amerika, di Ports, di Australia dan juga di Qatar. Okay. Itu yang kita buka di saat pandemik malah semuanya. Saat pandemik. Karena kantor awal dulu tahun sebelum 2009 sebelum saya sakit justru kantor cabang kita cuma satu di Inggris. Karena memang market utama kita dulu Inggris. Oke. Oke, luar biasa nih, Dawan. Ya, jadi justru pada saat pandemi tumbuh nih. Ya, insya Allah mudah-mudahan bersama. Biasa. Karena sepertinya ide kita tuh baru diterima. Okay. Sebetulnya itulah. Maka saya mengajak semua orang. Sebetulnya dalam dunia pariwisata, mungkin kalau saya bicara, apa yang baru kita jual itu baru kulit-kulit pariwisatanya. Masih banyak sekali yang banyak belum kita sekali. Ini sebetulnya ya, apapun bisa dijual di dunia pariwisata. Oke. Ya. Ya, saya tadi tertarik yang tadi Dawan bilang akses jalan yang susah itu malah menjadi value ya. Ya, ini contoh salah satu program yang kebetulan di kampung nih Pak Ais ini di Sumatera Utara. Oke. Gimana gara-gara ide sederhana saya akhirnya bisa menyelamatkan sebuah konservasi gajah dan bisa menyumbang kalau sebelum pandemik itu minimal 25 juta per hari. Itu gara-gara memandikan gajah aja waktu itu. Di Tangkahan waktu itu. Dan bagaimana juga itu daerah-daerah yang gersang akhirnya menjadi menghijau seperti di Pariaman, akhirnya mendapat kalpataru dari anak-anak di sana. Itu gara-gara di pariwisata juga. Itulah. Maka kita mengajak semua siapapun, ayo kita bersama-sama. Karena sebetulnya peluang pariwisata sebetulnya sangat banyak. Masih banyak. Dan itu terbukti ketika saya bicara di program Master Biologi di ITB kemarin ini, itu para dokter dan profesor sebetulnya baru terbuka. Sebetulnya ini peluang besar juga yang selama ini, kadang ini nggak dia disadari. Contohnya di kampus-kampus khususnya di biologi. Alasan orang pertama untuk datang ke suatu daerah itu sebetulnya
melihat flora dan faunanya itu salah satunya. Itu yang utama. Nah, Itu yang yang khas ahli kan orang biologi, Iya, iya, tapi selama ini mereka nggak menyadari, baru sekedar riset. Tapi kalau sudah tahu sebetulnya banyak. Oke. Dan memang dan juga banyak yang bertanya waktu itu, Pak Is. Kalau untuk Indonesia market, kalau untuk asing sebetulnya udah tahu tentang rata-rata, karena memang program salah satu seperti yang sampaikan tadi, salah satu kelemahan kepariwisata Indonesia, tidak banyak orang yang bisa mendesain tur program yang bernilai. Oke. Dan kita sudah buktikan contoh, alhamdulillah dengan Textile Art Council Amerika, kebetulan kita ditantang waktu itu untuk membuat program tekstil untuk Indonesia. Alhamdulillah mereka presidennya waktu itu Mary Connors bilang dari tahun 92 dia keliling dunia untuk program tekstil, program kita yang terbaik dan terpanjang. Biasanya mereka cuma program selama 12 hari, ini program kita 24 hari. Dan program kita yang terbaik malah tour guide kita yang terbaik. Alhamdulillah kita selalu membuat program itu terbaik di setiap corporate dan klien-klien yang kita bekerjasama. Kadang memang kalau orang Indonesia selalu berpikir masalah harga ya. Iya, saya sebenarnya itu pertanyaan berikutnya, tapi tapi nggak apa-apa. Lanjutkan, Dawan. Karena ya saya salah sedikit ya, Dawan. Perusahaan di tempat saya bekerja kan pernah juga meng-hire Dawan ya. Dan memang dulu kita menganggap ini mahal sekali rate-nya kayak gitu ya. Tapi baru kita sadari kemudian ternyata value yang diberikan juga gede. Cuman bagaimana nih sikap Dawan nih kalau saya bilang ya, menghadapi kondisi itu terutama di awal-awal gitu. Pada saat Dawan promo di Indonesia gitu ya. Saya yakin pertama-tama umumnya menganggapnya mahal atau mungkin ada. Saya dulu memang kebanyakan memang menjual asing daripada, dan kalaupun untuk Indonesia tuh baru segmen-segmen khusus baru. Iya. Memang kalau orang nggak tahu kita, itu pertama dibilang harga kita pasti mahal. Selalu isunya harga. Tapi lucunya setelah ikut tuh kebanyakan nambah bayar. Ya. Karena pengalaman tadi. Iya. Jadi apa perbedaan kita dari perusahaan tur yang ada di Indonesia? Apa perbedaan perusahaan kita dengan perusahaan training Indonesia? Kita nggak menjual tur. Kalau tur banyak yang pintar. Training banyak yang hebat. Tapi kebanyakan kita menjual pengalaman hidup dan kita yakin seumur hidupnya belum tentu dia dapat. Experience. Luar biasa. Memang itu tingkat salah satu tertinggi itu. Dan saya bisa bermain banyak di sana gitu ya. Maka kalau dilihat di video-video di program kita itu kadang banyak hal yang aneh dan lucu gitu. Kok mau gini ya dilakukan seperti ini? Tapi mereka justru senang. Ini ada salah satu yang menarik ketika salah satu CEO perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia menelpon saya. Pak Ridwan, kita ingin tur Pak selama 6 hari ke Sumatera Barat. Tapi keluarga saya aja Pak, 12 orang. Cuman saya bawa mama saya katanya. Pas dengar bawa mama, saya lalu berasumsi ini pasti dihadiahkan untuk mamanya. Akhirnya saya tanya, mamanya hobinya apa? Nggak tahu, dia bilang, mamanya hobinya dulu dansa. Wah, pas dansa, saya udah ingat tentang setting farewell partinya di malam penutupan. Gimana saya berdansa dengan mamanya nantinya gitu kan. Dansa kaitannya dengan musik. Akhirnya saya tanya dia, penyanyi kesayangan mamanya siapa? Gua tahu dia bilang penyanyi kesayangan mamanya Louis Armstrong. Yang kebetulan saya suka juga menyanyikan lagu Louis Armstrong, khususnya What Wonderful World. Gitu kan. Aduh, setting farewell partinya betul-betul sudah terbayang. Sudah terbayang. Karena seorang tour operator yang bagus adalah seorang sutradara yang hebat. Dia bisa bikin program itu bercerita. Bisa mau sad ending, happy ending atau apa tuh tergantung sutradaranya. Nah, I'm designer. Oh, you are designer. Jadi akhirnya waktu itu selalu saya bilang, setelah dapat informasi yang lengkap, seperti biasa saya bilang, tolong beri waktu saya seminggu. Padahal itu enggak. Istilahnya, kalau saya bikin program, makin kaya dia, makin tinggi pangkatnya, makin gampang bikin programnya. Karena orang Padang bilang, dapat saya duit. Mereka udah puas hidup gitu ya. Yang saya susah menjual program untuk menengah ke bawah. Karena belum pegangnya yang dia tidak alami gitu.
Nggak tahu setelah saya kirim program, seminggu nggak ada hubungan lagi. Oke. Barulah seminggu ketika ada lupa lagi dia nelfon saya, Pak Ridwan, ibu udah terima program? Udah Pak. Tapi mohon maaf loh Pak, sebelumnya saya sudah dapat penawaran dari travel lain di Sumbar. Dan dia kebetulan menyebut nama travelnya. Ambil waktu itu saya ndak bohong, akhirnya saya bilang, ibu, itu perusahaan paling bagus di Sumbar. Okay. Bahkan kemarin dia baru saja dapat reward internasional. Silakan langsung aja tuh. Itu bagus. Enggak Pak, saya bingung tuh. Bingung kenapa Bu? Kok hotelnya sama? Waktu tadi ada yang saya lupa. Jadi dia minta waktu itu hotelnya 2 malam di Hotel Bintang 4 di Bukit Tinggi, 1 malam di Nuansa Maninjau Resort, dan 2 malam di di Pangeran waktu itu. Ya. Akhirnya dia bilang, enggak Pak, saya bingung teh. Kok hotelnya sama, tapi harganya cukup signifikan. Saya kan ada sering seperti itu, jadi udah biasa aja. Ya. Saya waktu itu saya bilang, ibu sudah baca programnya belum? Udah sih Pak, cuman bedanya sedikit. Tapi yang saya lucu, hotelnya sama, kok harganya cukup signifikan. Karena biasanya konten terbesar dalam sebuah program wisata itu adalah hotel, salah satunya hotel. Iya. Ya, selain transportasi. Iya. Kalau saya betul-betul menjual program, jadi mungkin hotel sendiri nilainya bisa rendah dibanding program itu sendiri. Oke. Ibu udah baca programnya belum? Udah sih Pak. Cuman dia tetap berkeyakin, tapi tetap kok hotelnya sama, harganya cukup signifikan. Saya butuh penjelasan Pak. Akhirnya saya pancing waktu itu, dan itu jawaban marketing saya yang paling bagus waktu itu. Oke. Ibu suka kopi nggak? Wih, suka banget katanya. Apalagi kopi luwak. Dan saya ketawa waktu itu. Loh, kenapa ketawa Pak Ridwan? Saya bingung Ibu. Bingung kenapa? Bu, kenapa ya? Akhirnya saya mulai serius. Kenapa ya kalau kita minum kopi di emperan, dan kita minum kopi di Starbucks, nah, karena ibu tuh orang eksekutif, kita minum kopi di Han Restoran, di Grand Hyatt, kok harganya cukup signifikan. Padahal kontennya sama ibu, kopi, gula, tapi kalau di Starbucks, apalagi di Han Restoran, ada krimnya dikit loh. Ngakak ibu ketawa, I got the point, deal. Jangan deal dulu Bu. Loh, apalagi Pak Ridwan? Apalagi kopi luwak Bu gitu. Akhirnya akhirnya program berjalan, dan akhirnya saya dipeluk mamanya sambil menangis waktu sambil berdansa. Pak Ridwan, ini program wisata yang mungkin tak saya lupakan seumur hidupnya gitu kan. Oke, Classy People, rasanya masih banyak yang ingin kita tanyakan kepada seorang Ridwan Tulus ya. Dari cerita-cerita beliau yang sangat menginspirasi, berbicara mengenai inovasi, berbicara mengenai kreativitas, dan bagaimana beliau mengkader anggotanya atau karyawannya di organisasinya. Tidak hanya itu, juga kita banyak mendapat insight mengenai tip beliau mengenai green tourism. Dan saya pikir ini sesuatu yang perlu jadi perhatian buat kita semua, dan juga harapannya seperti beliau sampaikan tadi, dari pemerintah daerah atau seluruh stakeholder yang berkepentingan lah dengan para wisata ini gitu. Perlu kita pertimbangkan green tourism, di mana wisata yang justru memprotek budaya, sehingga logikanya tidak akan ada friksi ya dengan lingkungan sekitar ya, dengan masyarakat sekitar, dan juga memprotek nature ya, bahkan memperkaya nature ya, karena memang program itu justru melibatkan si customer untuk ikut berpartisipasi untuk meningkatkan nature gitu. Lalu kemudian juga melibatkan masyarakat lokal atau memberdayakan ya, empowerment masyarakat lokal dan memberi manfaat buat mereka. Tentu saja program-program ini akan menjadi program yang bersinergi dengan lingkungan sekitarnya. Bahkan terakhir juga berkontribusi untuk konservasi. Jadi ini mulia sekali gitu ya. Jadi ini saya pikir ini paket lengkap ya. Luar biasa, ini sangat menginspirasi. Jadi wajar kalau beliau ini sering diminta untuk berbicara di besok di Kementerian Pariwisata. Di Kementerian Pariwisata. Mudah-mudahan sukses Dawan ya.
Insya Allah mohon Mudah- doanya. Ini iya. pas kebetulan waktunya cocok juga Iya, Bapak gitu. mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua dan bisa berkontribusi untuk Indonesia. Oke, Classy People, inilah Ridwan Tulus, ya, seorang tour designer, ya, yang ingin berpartisipasi, berkontribusi untuk Indonesia. Gitu ya, Dawan ya. Insya Allah. Oke, terima kasih telah mencermati Manajemen Praktis with Iskandar Z. Lubis. Just make it simple.